Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi Control and Accounting Information System. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada Cinta Alfa Maulidia dengan NPM akhir 336. Lalu yang kedua ada Puni Solihata Nadia dengan NPM akhir 333. Lalu ada Mayada Hersya Putri dengan NPM akhir 309. Lalu ada Kolisatul Aini dengan NPM akhir 040. Dan Nova Aulia Putri dengan NPM akhir 020. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait mengapa sih ancaman terhadap sistem informasi akuntansi itu semakin meningkat. Nah, jadi pada sebagian besar tahun, lebih dari 60% organisasi itu mengalami kegagalan besar dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer mereka. Nah, ada beberapa alasan kegagalan tersebut itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada informasi tersedia bagi sejumlah pekerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu yang kedua ada informasi pada jaringan komputer itu terdistribusi sulit dikendalikan. Lalu yang ketiga ada pelanggan dan pemasok itu memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Lalu beberapa organisasi itu belum melindungi data dengan memadai karena beberapa alasan. Yang pertama ada beberapa perusahaan itu memandang hilangnya informasi penting sebagai ancaman yang jauh dan tidak mungkin terjadi. Lalu yang kedua ada implikasi pengendalian dari peralihan dari sistem komputer terpusat ke sistem berbasis internet belum sepenuhnya dipahami. Lalu, banyak perusahaan itu tidak menyadari bahwa informasi adalah sumber daya strategis dan melindunginya harus menjadi kebutuhan strategis. Lalu yang terakhir yaitu tekanan produktivitas dan biaya memotivasi manajemen untuk tidak melakukan tindakan pengendalian yang memakan waktu. Lalu ada beberapa konsep dasar terkait ancaman atau threat. Yang pertama yaitu, threat adalah setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak buruk atau kerugian. Nah, ancaman ini bisa berasal dari berbagai hal, misalnya kesalahan manusia, lalu kegagalan sistem, bencana alam, atau serangan dari pihak luar. Lalu yang kedua ada exposure atau impact, yaitu besarnya kerugian yang mungkin terjadi jika ancaman tersebut itu benar-benar terjadi. Nah, biasanya kerugian ini tuh diukur dalam bentuk nilai uang atau dampak finansial yang harus ditanggung oleh organisasi atau perusahaan. Lalu ada likelihood atau risk of the threat adalah kemungkinan atau peluang terjadinya ancaman tersebut. Nah, artinya seberapa besar kemungkinan ancaman itu benar-benar terjadi dalam suatu kondisi tertentu. Nah, dengan memahami ancaman, dampak, dan kemungkinan terjadinya, organisasi itu dapat lebih mudah melakukan analisa resiko dan menentukan langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir kerugiannya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas terkait internal control. Jadi, pengendalian internal atau internal control adalah proses yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian berikut itu tercapai. Yang pertama yaitu melindungi aset, seperti mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau pengalihan aset tanpa izin. Lalu yang kedua ada menyusun catatan dengan detail yang memadai untuk melaporkan aset perusahaan itu secara akurat dan adil. Lalu yang ketiga ada memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Lalu yang keempat yaitu menyusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima ada mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keenam, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian internal ini adalah sebuah proses karena meresap ke dalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen.
Nah, lalu yang selanjutnya yaitu pengendalian internal itu menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama ada kontrol preventif, yaitu mencegah masalah sebelum muncul. Contohnya seperti memperkerjakan personel yang berkualitas, lalu memisahkan tugas karyawan, dan mengontrol akses fisik ke aset dan informasi. Lalu yang kedua ada kontrol detektif, yaitu menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya, pengecekan ganda atas perhitungan dan penyusunan rekonsiliasi bank, serta neraca percobaan bulanan. Nah, lalu yang ketiga ada kontrol korektif, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang terjadi. Contohnya, memelihara salinan cadangan file, lalu memperbaiki kesalahan entry data, dan mengirim ulang transaksi untuk diproses lebih lanjut. Nah, pengendalian internal itu seringkali dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu kontrol umum dan kontrol aplikasi. Nah, kontrol umum itu memastikan lingkungan pengendalian suatu organisasi itu stabil dan terkelola dengan baik. Lalu untuk kontrol aplikasi itu mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FCPA dan SOX, yang dimana FCPA ini tuh dibuat pada tahun 1977 untuk melarang perusahaan tidak melakukan suap kepada pejabat asing dan mewajibkan adanya pengendalian internal akuntansi. Sedangkan SOX ini itu dibuat pada tahun 2002 dengan tujuan untuk mengurangi kecurangan laporan keuangan, meningkatkan transparansi, dan melindungi investor. Selanjutnya ada dampak dan ketentuan dari SOX. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada Badan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik atau juga bisa disebut dengan PCAOB. Dan yang kedua ada aturan baru bagi auditor, yang ketiga ada peran baru bagi komite audit, yang ketiga ada peran baru bagi manajemen, dan yang terakhir ada pengendalian internal baru. Selanjutnya ada SOX yang mewajibkan perusahaan memiliki laporan pengendalian internal pada Section 404, yang dimana manajemen ini harus bertanggung jawab penuh atas sistem informasi pengendalian atau pengendalian internal dan harus menggunakan pengungkapan jika terjadi adanya kelemahan atau kecurangan. Tujuannya ini tuh agar laporan keuangan ini lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada Control Framework atau COBIT Framework dikembangkan oleh ISACA untuk membantu pengelolaan dan pengendalian sistem informasi. Prinsip utama COBIT ini ada 5 poin. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan stakeholder, yang kedua mencakup seluruh organisasi, ketiga menggunakan framework terpadu, keempat menggunakan pendekatan holistik, yang kelima ini memisahkan governance dan manajemen. Domain utama COBIT ini ada 4. Yang pertama ada APO, yang dimana APO ini Allocation, Plan, dan Organize. Yang kedua ada BAI atau Build, Execute, Implement. Dan yang ketiga ada DSS atau Deliver, Service, dan Support. Dan yang terakhir ada MEA atau Monitor, Evaluate, dan Assess. Baik, yang selanjutnya ada definisi COSO. Nah, COSO sendiri itu adalah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola sistem pengendalian internal agar kegiatan perusahaan berjalan dengan baik, efisien, dan bebas dari kecurangan. Nah, biasanya itu tujuan utama COSO itu membantu organisasi untuk menjaga keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas operasi, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Baik, yang selanjutnya ada COSO Enterprise Risk Management Framework. Yaitu yang pertama ada Enterprise Risk Management. Nah, itu tuh kerangka kerja terintegrasi manajemen adalah proses yang digunakan Dewan Direksi dan Manajemen untuk menetapkan strategi dan mengidentifikasi peristiwa yang dapat mempengaruhi entitas. Yang kedua ada Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. Itu setelah ERM diterbitkan, resiko-resiko baru muncul dan kompleksitas resiko yang ada
berubah. Nah, buku baru ini tuh mengakui dan menyoroti betapa pentingnya pertimbangan risiko dalam menetapkan strategi perusahaan dan dalam membantu perusahaan meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga ada Improving Organizing Resiliency. Nah, itu tuh COSO itu merilis panduan ERM baru dan panduan ESG untuk dirancang agar mudah diintegrasikan dengan panduan manajemen risiko perusahaan. COSO mengintegrasikan dengan strategi dan kinerja. Baik, yang selanjutnya ada 5 komponen dan 17 prinsip model kontrol internal COSO. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, ini itu adalah dasar bagi semua komponen pengendalian internal lainnya. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama ada komitmen terhadap integritas atau nilai-nilai etika. Yang kedua ada pengawasan dewan direksi. Yang ketiga pembentukan struktur dan wewenang. Yang keempat komitmen terhadap kompetensi. Dan yang kelima akuntabilitas. Yang selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment. Nah, organisasi itu harus mengidentifikasi dan menganalisis atau mengelola risikonya. Di sini ada 4 prinsip yang yang pertama menentukan tujuan yang sesuai, yang kedua mengidentifikasi dan menganalisis risiko, yang ketiga menilai risiko penipuan, dan yang keempat mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan. Selanjutnya yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activity. Control activity itu aktivitas pengendalian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi resiko. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian, yang kedua memilih dan mengembangkan kontrol teknologi, dan yang ketiga menerapkan kebijakan dan prosedur. Yang selanjutnya ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Komponen ini tuh memastikan bahwa informasi yang relevan diidentifikasikan dan dikumpulkan serta dikomunikasikan kepada orang yang tepat. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama itu menggunakan informasi yang relevan, yang kedua komunikasi internal, dan yang ketiga komunikasi eksternal. Yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Nah, pemantauan itu proses mengevaluasi apakah pengendalian internal berfungsi secara efektif. Di sini ada 2 prinsip. Yang pertama melakukan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua itu mengomunikasikan kekurangan pengendalian internal. Jadi kalau dihitung dari 5 komponen itu ada 17 prinsip. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai the control environment. Control environment atau lingkungan pengendalian adalah budaya perusahaan yang menjadi dasar bagi seluruh komponen pengendalian internal lainnya. Karena memengaruhi bagaimana organisasi menetapkan strategi dan tujuan, lalu menyusun aktivitas bisnis, serta mengidentifikasi, menilai, dan merespon resiko. Terdapat beberapa elemen of control environment atau unsur-unsur dari lingkungan pengendalian tadi. Nah, yang pertama yaitu manajemen philosophy, operating style, and risk appetite, yang menjelaskan bagaimana cara manajemen menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan, termasuk sikap manajemen terhadap risiko, apakah cenderung berhati-hati atau berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Lalu yang kedua, commitment to integrity, ethical values, and competence. Perusahaan harus memiliki komitmen terhadap kejujuran, nilai etika, dan kompetensi karyawan. Hal ini penting agar setiap individu bekerja secara profesional, jujur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada internal control oversight by the board of director. Nah, di sini di mana dewan direksi itu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sistem pengendalian internal perusahaan. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa manajemen menjalankan kegiatan perusahaan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan aturan. Lalu yang keempat, organizational structure. Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam perusahaan.
Struktur yang jelas membantu proses pengawasan dan memastikan setiap aktivitas perusahaan berjalan dengan teratur. Yang kelima, methods of assigning authority and responsibility, yang dimana perusahaan itu harus memiliki cara yang jelas dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan. Hal ini penting, kenapa? Karena agar setiap orang mengetahui tugasnya itu serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam yaitu human resource standards that attract, develop, and retain competent individuals. Perusahaan perlu memiliki standar dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten. Dan yang terakhir yaitu external influence, di mana lingkungan eksternal seperti peraturan pemerintah, terus kondisi ekonominya bagaimana, dan tuntutan pasar dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan dan pengendalian dengan faktor eksternal tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment dan risk response, yaitu manajemen yang bertanggung jawab mengidentifikasi dan menilai ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ancaman ini dapat berasal dari bencana alam dan politik, kesalahan software, dan tindakan kecurangan. Berikutnya ada jenis resiko. Yang pertama ada inherent risk, yaitu resiko yang ada sebelum pengendalian itu ditetapkan. Lalu ada residual risk, yaitu resiko yang tersisa setelah pengendalian itu dilakukan. Nah, untuk selanjutnya ada strategi respon resiko. Yang pertama ada reduce, itu mengurangi resiko dengan pengendalian internal. Lalu yang kedua ada accept, menerima resiko yang masih dalam batas toleransi. Yang ketiga ada share, membagi resiko dengan pihak yang lainnya. Dan yang terakhir yang keempat ada avoid, untuk menghindari aktivitas yang menimbulkan resiko. Nah, di sini ada control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang memastikan tujuan pengendalian itu tercapai. Nah, jadi ada beberapa prosedur pengendalian. Yang pertama ada authorization, itu menyetujui transaksi penting. Nah, gunanya itu untuk mencegah transaksi yang tidak sah. Lalu yang kedua ada segregation of duties, yaitu pengendalian internal yang baik, memastikan tidak ada satu orang pun yang mengendalikan seluruh proses transaksi. Nah, yang ketiga ada safeguarding assets, yaitu melindungi aset perusahaan dari resiko pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan. Lalu yang keempat ada independent checks, yaitu pemeriksaan oleh pihak independen untuk memastikan perakuratan data. Tujuannya untuk memastikan transaksi diproses dengan benar. Lalu yang terakhir ada document and record design, yaitu dokumen harus dirancang dengan baik agar data dapat dengan mudah dicatat.